Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah baik, Ibu. Amin. Kelihatannya belum masuk semua ya. Sembari menunggu teman-teman yang belum masuk, silahkan presensi terlebih dahulu ya, biar tidak lupa nantinya. Baik, Ibu. Ayo, sesuai dengan kesepakatan pembelajaran kita di awal, nyalakan ya kameranya ya. Apakah ada yang belum menyalakan? Ada, Ibu. Ayo, siapa yang nyalakan? Ayo. Yunika, Mbak Yunika. Maaf Bu, baru menyalakan kamera. Iya, enggak apa-apa. Nyalakan ya, biar Ibu bisa melihat wajah cantik kalian. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ayo ketua kelasnya diawali ya berdoa terlebih dahulu, biar pembelajaran hari ini lancar. Ayo ketua kelasnya siapa? Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas materi apa? Mungkin Mbak Fenty bisa mengingatkan teman-teman, barangkali ada yang lupa minggu lalu kita membahas materi apa? Materi ekosistem, Bu. Ya. Ya, minggu lalu kita membahas materi ekosistem. Sekarang kita akan membahas materi jenis-jenis limbah dan cara daur ulang limbah tersebut. Sebelum kita memulai materi, Ibu ada pertanyaan. Mengapa sekolah kita diajukan untuk membawa botol tumbler sendiri? Tidak menggunakan plastik di kantin atau sedotan. Adakah yang bisa menjawab? Biar ibu kantinnya nggak usah beli plastik, Bu. Kenapa nggak usah beli? Kan paling gampang plastik. Soalnya siswanya bawa sendiri-sendiri. Adakah yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Yunika? Itu, Bu, untuk meminimalisir limbah plastik, Bu. Ya. Pendapat Mbak Fenty. Ya, sesuai dengan jawaban kalian, materi kita hari ini tuh ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini itu diharapkan siswa dapat mengetahui pengertian limbah dan daur ulang melalui kegiatan diskusi yang akan dilakukan. Jadi, pembelajaran hari ini itu dengan kegiatan debat yang nantinya akan dibagi dua kelompok pro dan kelompok kontra. Itu kelompok yang dahulu ya, yang awal, yang satu kelas itu ada dua kelompok. Masih ingat kan kelompok pro siapa dan kelompok kontra siapa? Masih, Bu. Saya kelompok kontra. Ya, nanti kelompok kontra itu menolak tentang mosi yang akan Ibu sampaikan, sedangkan kelompok pro menyetujui mosi yang akan Ibu sampaikan. Nanti diskusi kecil terlebih dahulu ya dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu 20 sampai 30 menit. Ayo. Apakah cukup 20 atau harus menambah? Insya Allah 20. cukup, Bu. Ya sudah, diskusi kecil dengan kelompok 20 menit ya. Nanti kita lanjutkan diskusi besar sehingga kita dapat mencari jalan tengah mengenai mosi tersebut.
sebelum kita mulai, Ibu akan memutar video. Kalian perhatikan ya video yang Ibu putar. Video tadi yang Ibu tayangkan. Ayo, setiap kelompok ya Ibu harapkan bisa memberikan pertanyaan agar nanti pertanyaan tersebut kita bahas di akhir ya, setelah debat. Ayo, kelompok pro atau kontra, siapa yang mau menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu? Saya, Bu. Saya Yunika. Saya Yunika Dari kelompok apa? dari kelompok pro ingin bertanya, jenis-jenis limbah apa saja sih Bu yang biasa ditemukan dan bagaimana cara pengelolaannya? Ya, satu lagi kelompok kontra. Mau bertanya, saya Fenty dari tim kontra. Mau bertanya, manfaat dari limbah sendiri itu apa ya, Bu? Ya, tadi kan sudah didapatkan 2 pertanyaan ya dari kelompok pro dan kontra. Nanti akan Ibu bahas mengenai jenis-jenis limbah dan mungkin manfaat daur ulang limbah nanti yang akan kita bahas ya di akhir. Jadi, sebelum kita membahas itu pertanyaan tadi, Ibu akan menyampaikan mosi tentang debat kita hari ini. Nanti kalian melakukan diskusi kecil ya, keluar dari Vicon ini, dan melakukan diskusi kecil bersama kelompok kalian. Sekarang Ibu akan memberikan mosi. Jadi nanti kita debat dulu, pertanyaannya nanti akan Ibu bahas setelah kita melakukan debat diskusi besar. Mosi hari ini untuk debat itu yaitu kebijakan pemerintah mengenai daur ulang limbah. Jadi nanti diskusi terlebih dahulu ya, kelompok pro dan kontra diskusi kecil. Nanti Ibu akan masuk ke Vicon kalian untuk melihat perkembangan diskusi dari kelompok kalian, dan nanti Ibu beri waktu 20 menit. Nanti masuk lagi ke Vicon ini, kita akan melakukan debat atau diskusi besar. Silahkan dimulai ya, waktunya 20 menit. Baik, Bu. Selamat pagi kelompok pro. Gimana perkembangan argumentasinya? Apakah sudah mencari artikel? Sudah sampai mana ini? Selamat pagi, Bu. Belum selesai, soalnya saya sendirian, Bu. Ada satu anggota kelompok yang tidak hadir. Apakah tidak memberi kabar? Kamu kan anggota kelompoknya. Harusnya dia memberi kabar. Belum ngasih kabar apa-apa sih, Bu. Ya sudah, kamu coba selesaikan dulu, cari artikelnya, dan nanti bisa dibahas argumentasinya. Satu argumentasi nggak apa-apa, yang penting kamu nanti bisa melakukan diskusi debat ya. Baik, Bu. Saya coba dulu. Saya ke kelompok kontra dulu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi kelompok kontra. Apakah ada kesulitan mengenai mencari artikel? Pagi, Bu. Sudah, Bu. Tidak ada kesulitan ya? Insya Allah tidak, Bu. Insya Allah tidak, Bu. Nanti masuk ke Vicon kelas ya, agar kita bisa melaksanakan diskusi besar atau debatnya ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita akan mulai debat ya. Kan kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, kelompok pro dan kontra. Sekarang kita akan memulai diskusi besar atau debat. Silahkan dari kelompok pro menyampaikan dahulu argumen. Ibu tunjuk ya, nomor 1, Mbak Okvi. Silahkan. Mohon maaf, Bu, tapi Mbak Okvi belum ada konfirmasi, belum bergabung sampai sekarang. Nah, kenapa? Ini kan sudah
Jam pembelajaran sudah dari tadi, seharusnya kan sudah masuk. Apakah tidak mengabari ketua kelas? Sudah, Bu. Sudah dikabari, tapi belum dibalas sampai saat ini. Apakah tidak ada yang mengingatkan bahwa hari ini ada mata pelajaran Ibu? Sudah diingatkan, di grup kelas juga sudah diingatkan, Bu. Nggak tahu Mbak Okfi kemana. Ayo Tidak sekarang lagi anaknya di grup. Kalau tidak ditelepon ya. Iya, Bu. Nanti coba saya kabari lagi. Baik, yang sudah ada saja siapa kelompok pro menyampaikan argumentasinya. Saya Yunika, Bu, izin menyampaikan, Bu. Ya, Kebijakan pemerintah untuk mengelola limbah salah satunya adalah penerapan plastik berbayar. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mengharapkan berkurangnya peredaran plastik yang ada di seluruh Indonesia. Hal itu merupakan suatu langkah yang baik untuk menimbulkan habit atau kebiasaan baru dalam mengolah plastik, sehingga masyarakatnya itu nanti bisa lebih hemat dalam menggunakan plastik dan dapat mengolah plastik baik itu dengan menggunakannya lagi atau reuse, mengurangi penggunaannya atau reduce, recycle dengan menggunakan menjadi produk-produk baru. Terima kasih. ya bagus kelompok pro. Silahkan kelompok kontra, apakah bisa menanggapi jawaban dari argumentasi kelompok pro? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fenty Kumalasari dari tim kontra ingin menjawab mosi dan apa yang telah disampaikan oleh tim pro. Saya kurang setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh tim pro dan tidak setuju dengan mosi karena kantong plastik yang awalnya didesain untuk bisa dipakai berkali-kali kebanyakan berakhir di tempat sampah setelah sekali pakai. Di sini, higienitas menjadi alasan paling umum. Lagi pula, harga daur ulang kantong plastik masih jauh lebih mahal daripada membeli kantong plastik baru. Akibatnya, nyampah masih menjadi satu kebiasaan umum termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, teknologi daur ulang sampah plastik belum terlalu maju. Tak heran, pengelolaan sampah plastik pun masih menjadi sebuah masalah. Terima kasih. Dari debat yang tadi sudah dilaksanakan, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan debat hari ini itu? Ya, silakan. Saya mau nyoba, tapi nanti semisal ada yang salah dibenerin ya, Bu. Ya, silakan. Ya, kesimpulannya jadi tuh kebijakan mengenai sampah plastik itu ada pro dan kontranya. Dilihat dari segi pro-nya mungkin dari lingkungannya, karena kan pengurangan sampah plastik itu kan bisa mengurangi kebijakan pemerintah mengenai sampah plastik kan bisa mengurangi sampah plastik juga kayak gitu. Terus kalau dari kontranya sendiri mungkin dari segi perekonomian kan kalau kebijakan pemerintah mengenai sampah plastik itu menguranginya dengan membeli kayak paper bag ataupun apa itu kan juga bisa mengeluarkan biaya tambahan juga untuk membeli membeli paper bag kayak gitu, Bu. Ya, terima kasih ya sudah menyimpulkan kegiatan debat hari ini. Nanti Ibu beri poin karena sudah berani memaparkan pendapat kalian. Sekarang Ibu akan membahas materi kita hari ini ya. Kembali tadi pertanyaan dari kelompok pro dan kontra akan Ibu bahas juga. Ibu akan menambahkan PPT ya. Ini kok Ibu nggak bisa share screen ya? Anak-anak ada yang bisa bantu? Salah satu. Boleh, Bu, ini kebetulan saya pakai laptop. Sudah Ibu kirim ya PPT-nya di grup kelas.
Baik, Bu. Apa sudah terlihat, Bu, PowerPoint-nya? Sudah. Terima kasih ya sudah membantu Ibu. Baik, Bu. Mari kita akan bahas. Materi yang kita bahas hari ini tadi mengenai debat, jenis-jenis limbah, dan cara daur ulangnya. Dan tadi ada sangkut pautnya ya sama pertanyaan kalian dari tim pro dan tim kontra. Sekarang Ibu jelaskan jenis-jenis limbah dan cara daur ulangnya. Jenis-jenis limbah itu berdasarkan sumbernya itu ada 4. Limbah organik yang mudah busuk, limbah organik yang sukar membusuk, limbah anorganik, dan limbah berbahaya. Apakah ada yang sudah mengetahui contoh-contoh limbah tersebut? 1. Limbah organik yang mudah busuk. Siapa yang sudah mengetahui contoh-contohnya? Limbah Contoh. organik yang sopan di Silakan. Mbak Fenty dulu, nggak apa-apa, Bu. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu dan Mbak Yunika. Saya akan memberikan contoh limbah organik yang mudah busuk, misalnya sisa makanan kita seperti sisa buah-buahan atau sayur-sayuran itu kan mudah membusuk ya Bu. Mohon koreksinya benar. Bu. Ya, limbah organik yang mudah membusuk itu tadi yang seperti dicontohkan oleh Mbak Fenty, misalkan sayuran, kotoran hewan, makanan-makanan yang kita makan yang tidak habis itu adalah contoh limbah organik yang mudah membusuk. Yang kedua, limbah organik yang sukar membusuk. Ada yang mau memberi contoh? Saya, Bu. Silakan. Contohnya mungkin seperti kertas-kertas, misalnya hasil koran, seperti itu, Bu. Itu kan limbah organik, tapi dia sukar membusuk. Ya, betul ya. Contohnya itu misalkan kertas, kayu. Itu kan lama membusuknya. Itu yang dinamakan limbah organik yang tidak mudah membusuk. Yang ketiga, limbah anorganik. Ada yang mengetahui contohnya? Saya, Bu, limbah Ya, silakan. limbah anorganik itu seperti yang tadi dibahas di debat, ada plastik, terus juga ada botol bekas minuman juga, seperti itu, Bu. Ya, benar. Limbah anorganik itu limbah yang paling sukar untuk kita daur ulang. Contohnya tadi plastik, sehingga pemerintah itu kan tadi mengeluarkan kebijakan ya untuk mengolah daur ulang limbah, contohnya plastik yang sangat susah didaur ulang, karet, botol-botol, terutama botol kaca, botol plastik ya. Yang keempat, limbah berbahaya. Ada yang bisa memberi contoh? Bisa memberi contoh, kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya satu anak untuk menjawab, memberi contoh limbah berbahaya. Silahkan Mbak Fenty bisa membantu Ibu dan memberitahu teman-teman contoh limbah berbahaya itu apa saja. Iya Bu, limbah anorganik itu contohnya kayak misal botol-botolan, kayak gitu Bu, kayak plastik-plastik, seperti itu termasuk limbah anorganik nggak ya Bu? Mohon koreksiannya ya Bu. Limbah berbahaya ini sudah masuk ke angka 4 ya, Nak. Limbah berbahaya. Diperhatikan ya. Ya, Mbak Fendi atas jawabannya. Apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Fendi? Silakan. Mbak Yunika bisa menambahkan? Ya, Bu. Untuk limbah berbahaya, itu contohnya misal limbah medis, itu kan harus diproses dulu. Kemudian limbah industri yang di pabrik-pabrik itu, Bu. Ya, baik. Seperti itu ya.
contoh-contoh limbah yang berbahaya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya mana limbah organik, anorganik, limbah berbahaya. Dari materi jenis-jenis limbah ini, apakah ada yang belum paham? Saya insya Allah sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Mbak Yudika, tolong ya slide selanjutnya. Baik, Bu. Slide selanjutnya yaitu daur ulang limbah. Daur ulang limbah adalah suatu proses ulang terhadap bahan buangan menjadi suatu produk seperti awalnya atau menjadi produk lain yang dapat dimanfaatkan kembali. Jadi pengolahan daur ulang limbah itu kita analogikan seperti sistem pencernaan ya. Karena limbah itu kan ibarat suatu barang yang tadi kalian sebutkan contoh-contohnya itu ibaratkan suatu barang yang sudah tidak terpakai. Jadi kan otomatis jika tidak diolah dengan baik atau tidak didaur ulang, nantinya akan mengganggu kelestarian bumi dan makhluk hidup. Seperti makanan yang kalian makan itu kan ada yang bersifat baik atau memiliki gizi yang cukup, itu kan nanti kan pasti akan diolah oleh sistem pencernaan dengan cepat. Dan makanan yang tidak memenuhi kandungan gizi atau tidak sehat, nantinya kan akan lama untuk diuraikan oleh sistem pencernaan kalian. Dan limbah itu seperti itu. Jadi limbah itu dianalogikan seperti sistem pencernaan ya. Apakah sudah paham anak-anak mengenai materi jenis-jenis limbah dan daur ulang limbah pada pertemuan hari ini? Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf, Bu, saya ini, Bu. Kenapa baru masuk? Ini sudah mau hampir selesai loh. Tadi sudah debat kelompok kamu, kasihan satu anak yang menyampaikan argumentasi, kamu tidak membantunya. Iya, Bu, mohon maaf, Bu. Bu. Ya sudah, kamu boleh mengikuti pelajaran hari ini yang nantinya akan hampir berakhir, tapi kamu menerima konsekuensinya ya, kamu tidak masuk ke dalam presensi karena kamu telat melebihi 15 menit. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Makasih ya, Bu. Sudah, Mbak Yudika, PPT-nya sudah selesai. Terima kasih ya. Baik, Bu. Sama-sama. Tadi yang sudah kita bahas, 1 jenis-jenis limbah, 2 daur ulang limbah, dan 3 itu mosi kebijakan mengenai daur ulang limbah ya. Hari ini kita sudahi dulu pembahasan Ibu mengenai daur ulang limbah. Ibu akan memberikan soal untuk mengetes pengetahuan kalian mengenai materi hari ini. Apakah siap? Ya, Insya Bu. Allah, Bu. Siap. Baik, Ibu berikan pertanyaan ya. Nanti Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan Ibu. Sebutkan dan jelaskan apa saja jenis-jenis limbah yang tadi sudah kita bahas. Ayo, yang Ibu tunjuk ya, yang menjawab. Tadi Mbak yang baru masuk. Silakan Ya, Bu. dijawab. Iya, Bu, saya, Bu. Ibu mohon maaf sebelumnya untuk jenis-jenis limbah. Saya kurang paham, Bu. Kan saya barusan masuk, Bu. Ya, ini Ibu tegur ya. Ini Ibu tegur biar nantinya itu kamu bisa mengikuti dari awal. Kasihan teman-teman kamu yang sudah mengikuti, tapi kamu malah masuk di akhir. Lalu bagaimana, Bu? Ya, ada yang bisa membantu biar Mbak yang baru masuk ini juga mengerti sedikit tentang materi hari ini? Mbak Vina, silahkan bisa membantu.
Ya Bu, tadi jenis-jenis limbah itu ada 4. Yang pertama itu jenis limbah organik yang mudah membusuk. Terus itu contohnya kayak sisa-sisa makanan seperti sayuran dan buah yang sudah membusuk. Terus Terima kasih anak-anak. Cukup sekian ya materi hari ini. Bagaimana tentang pelajaran hari ini yang diadakan video seperti ini? Apakah kalian suka? Suka banget, Bu. ya suka Semoga Bu. kalian suka. Karena ini juga kebijakan dari pemerintah, bukan sekolah yang menginginkan. Jadi kalian harus menjalaninya ya. Selanjutnya, jangan lupa pelajari materi bab selanjutnya. Dan Ibu berikan penugasan ya. Mengenai materi hari ini, Ibu berikan penugasan modul halaman 20 hingga 22 ya, dikerjakan. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Karena saat ini sedang terjadi pandemi, jangan lupa ya, untuk kebijakan pemerintah yang 3M, tetapi Ibu tambah menjadi 4M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjaga sistem imun kalian ya, biar tidak sakit. Dan juga Ibu ingatkan ya, jangan masuk telat, karena ini pembelajaran itu penting. Kasihan teman-teman kalian sudah masuk, masa kalian masuk telat. Maaf Bu, saya menyela Bu. Ya, silakan. Bu, saya minta maaf ya Bu, karena tadi sikap saya membuat tidak kondusif pembelajaran Bu, karena saya masuk pada pertengahan pembelajaran. Saya menyesal dan karena saya tidak mendapatkan materi secara utuh Bu, dan tidak bisa mengikuti diskusi dengan baik. Ya, itu konsekuensi kamu. Jadi, untuk yang lainnya jangan seperti itu ya. Dan kalau emang kamu izin atau sakit, bilang ke ketua kelas ya. Ketua kelas nantinya menyampaikan kepada saya. Ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.